Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pelaku pembegalan asusila terhadap perempuan ditangkap polisi. Jalan rusak sering memicu kecelakaan. Warga di Lampung Barat mendirikan posko donasi perbaikan jalan secara swadaya. Oke, bukan. Kali ini kami ajak Anda berwisata religi menilik petilasan Sunan Bonang di pesisir barat. Seorang tersangka begal asusila terhadap perempuan di Lampung Utara ditangkap pada Kamis siang. Tersangka berinisial TD, umur 35 tahun, warga Bukit Kemuning. Penyidikan tersangka dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Utara. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap, korbannya 3 orang perempuan dewasa. Tersangka melakukan begal asusila saat korban sedang berjalan kaki di pinggir jalan raya lintas Sumatera dan di gang dekat rumahnya. Tersangka berdalih hilaf akibat tergiur dengan kemolekan tubuh korban. Pelaku tertarik melihat bentuk tubuh dari korban, akhirnya dia mendahului sambil memegang pantat korban. Korban ada berapa, Bang? Saat ini kami menerima laporan 2 orang, namun ada beberapa lagi yang mau buat laporan karena korbannya lebih dari 3 orang. Berarti pelaku ini begal pantat, Pak, ya? Ya, dia melakukan pembegalan pantat dalam kasus pencabulan. Pasal yang diterapkan, Bang? Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 289 dan 281 KUHP. Ancaman hukumannya? Ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pembegalan asusila dilaporkan korban ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencabulan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Peredaran grup pecinta sesama jenis atau LGBT yang marak di media sosial terbukti berdampak negatif menjerumuskan pengikutnya ke penjara. Kamis siang, seorang mantan honorer guru sekolah dasar di Jati Agung, Lampung Selatan berinisial HS ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung karena kasus sodomi terhadap seorang bocah laki-laki umur 11 tahun. Korban merupakan warga Bandar Lampung. Tersangka dan korban saling mengenal di media sosial. Tersangka mengiming-imingi korban diajak jalan-jalan dan makan bakso. Mirisnya, pencabulan pertama kali terhadap korban dilakukan tersangka di sebuah tempat ibadah. Setelah itu, korban terus mendapat ancaman dan ajakan dari tersangka untuk mengulangi perbuatannya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka memiliki kelainan seksual, dampak sering menonton film porno sesama jenis yang dibagikan oleh admin grup LGBT di media sosial. Kemudian diajak ke musola dan itu sudah dilakukan menurut pengakuan korban 15 kali. Tetapi yang diakui oleh pelaku baru 6 kali. Pelaku melakukan hal tersebut karena sering melihat video porno sesama jenis, karena pelaku ikut di grup Facebook Pelangi Bandar Lampung. Jadi ada grup Facebook sesama jenis, namanya Pelangi Bandar Lampung. Pelaku ini ikut di grup tersebut, sering menyaksikan video hubungan sesama jenis sehingga kemudian tertarik untuk melakukan. Kasus tersebut terungkap setelah korban akhirnya memberanikan diri mengadu ke keluarganya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pada kasus tersebut, polisi menyita pakaian korban dan ponsel tersangka serta hasil visum korban dari rumah sakit.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Babi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kamis siang menggelar unjuk rasa menuntut anggota DPRD Lampung Selatan bernama Supriyati yang jadi terpidana ijazah palsu dibebaskan. Peserta unjuk rasa didominasi para ibu rumah tangga. Unjuk rasa digelar di pinggir jalan dekat pasar desa Sidomukti. Massa membawa spanduk bertuliskan tuntutannya dan membawa duplikat atau fotokopi ijazah terpidana Supriyati. Dalam orasinya, alasan massa menuntut terpidana dibebaskan dari hukuman karena ia dikenal sebagai sosok yang dermawan kepada warga. Unjuk rasa digelar bersamaan dengan digelarnya sidang putusan terhadap Supriyati di Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Karena Ibu Supriyati ini banyak berjasa untuk masyarakat Dapil 6 ini, Pak. Apa saja? Dari mulai kesehatan ini, contohnya saya operasi sesar kan 2 kali. Mulai dari tenaga sampai materi ini semua dibantu sama Ibu Supriyati. Mulai dari kendaraan, semuanya itu tanpa dipungut biaya. Dengan tuntutan 1 tahun 4 bulan ini pada Bu Supriyati, komentarnya gimana nih, Bu? Nggak terima atau Kami nggak terima lah, Pak. Tidak terima karena kami semua di sini butuh sosok Ibu Supriyati. Selama ini masyarakat selalu sabar, memendam kesabaran. Tapi setelah kita tahu di media sosial Ibu Supriyati mendapat tuntutan selama 1 tahun 4 bulan, kita nangis. Betul-betul menangis. Makanya saya sebagai warga Dapil 6 khususnya, saya berinisiatif kemauan kita sendiri untuk membuat acara seperti ini. Yang kami minta buat pemerintahan ataupun penegak hukum, tolong tegakkan keadilan yang sebetul-betulnya. Dan kami sebagai warga kepengen Ibu Supriyati dibebaskan dari tuntutan tersebut. Anggota DPRD Lampung Selatan, Supriyati divonis 1 tahun 4 bulan penjara karena terbukti menggunakan ijazah palsu untuk syarat pencalonannya pada pemilihan legislatif 2024 lalu. Pembuat ijazah palsu tersebut bernama Ahmad Sahrudin turut ditangkap. Modus kejahatan itu mengubah identitas ijazah siswa lain jadi nama Supriyati. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Warga desa Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat hidup dengan jalan tanah merah. Selama ini sama sekali belum ada pembangunan jalan aspal, apalagi beton yang dilakukan oleh Pemda Lampung Barat. Padahal desa ini kini telah dihuni lebih dari 250 keluarga. Kontur jalan banyak yang menurun curam. Jalan tanah merah sangat membahayakan pengendara, terlebih saat musim hujan, akibat jalan jadi licin dan berlumpur. Tidak jarang para pengendara motor dan mobil yang memaksa lewat mengalami kecelakaan akibat kendaraannya tergelincir. Hampir tiap hari saya lewat sini nih, Pak. Gimana kondisi jalannya, Pak? Ya, kayak gini, lubang sana, lubang sini, nggak diperbaik-baikin, nggak dibangun-bangun ini, Pak. Tanahnya merah? Iya, tanah merah, Pak. Turunan tanjakan? Ya tanjakan, ya turunan. Bahaya nggak? Ya lumayan bahaya, Pak. Bahayanya seperti apa, bisa dijelasin? Nyawa, Pak. Di bawah itu nyawa itu bisa, Pak. Kalau ngelundung ke jurang itu, Pak. Jurang ya? Iya. Ini kalau hujan seperti apa? Ya yang jelas licin. Bisa lewat? Ya maksa. Intinya kami petani tidak bisa mengeluarkan hasil panen kecuali nunggu terang. Jadi kalau harus terang ya? Ya, jadi kalau musim penghujan kayak gini ya paksa berhenti. Kita nggak bisa ngeluarin hasil panen, Pak. Pernah nggak, Bang, cerita atau apa warga yang kecelakaan di sini? Ya pernah ya, jatuh. Terutama motor-motor sering. Untuk mengurangi risiko kecelakaan para pengendara, pemerintah desa membangun jalan setapak selebar kurang dari setengah meter di tengah sepanjang jalan tanah merah. Jalan semen tersebut hanya bisa dilewati motor saja. Pemerintah desa menyatakan telah rutin mengajukan bantuan pembangunan jalan aspal dan beton ke Pemda Lampung Barat dan pemerintah Provinsi Lampung. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera direalisasikan. Dusun 2 dan 7, kayu kena. Ini saya kadang lihat anak-anak paling murid anak sekolah, Masya Allah.
Jadi kalau nggak jatuh sudah hebat gitu. Jadi nanti kita bersama kita tengok sehingga kita akan tahu begitulah takwa. Yang telah diambil oleh aparatur desa supaya jalan itu Pak? Ya diambil ini mudahnya kan setiap 1 minggu itu royongan masyarakat. Ya. Cuma royongan begitu kena hujan hilang lagi. Itu royongan hilang lagi karena jalannya itu sangat miring betul ya. Jadi gitu. Pernah mengajukan ke dinas terkait atau kabupaten? Iya, pernah kemarin oleh Musrif Bang Bekon kita ajukan. Ya. Namun dengan setiap tahun kita ajukan, cuma realisasinya belum. Jalan Tanah Merah selebar lebih dari 10 meter jadi akses utama warga, petani, hingga anak-anak ke sekolah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jalan yang layak. Sebab jalan bagus dan mulus telah lama jadi impian warga desa Atar Kuau. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.